Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 22 sifat-sifat hati yang harus ditanamkan di dalam diri, agar hati kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Rasa malu kepada Allah karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rasa takut dan hebat pada Allah karena terasa diri selalu berada dalam kuasa Allah, sehingga Allah bisa berbuat apa saja seperti sakit, miskin, mati, dan lain-lain. 3. Selalu merasa berdosa pada Allah, bukan hanya di depan manusia karena ada kesalahan tersembunyi yang tidak dapat diketahui seperti dosa-dosa hati. Sebab itu dia selalu menangis seorang diri, bukan di depan orang, karena takut dosanya tidak terampuni. 4. Tidak menunda-nunda urusan dengan Allah karena hati selalu merasa kedatangan maut itu bisa terjadi kapan saja. 5. Setiap kali membuat kesalahan yang kecil hatinya merasa takut dan terhina di depan Allah, sehingga cepat-cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Setiap kali selesai beramal, hati merasa itu adalah karunia Allah, bukan kemampuan dirinya. Dia tidak merasa bangga karena merasa amalannya tidak sempurna. Karena itu ia mengharapkan belas kasihan dari Allah agar menerima amalannya. 7. Kalau Allah menentukan satu peristiwa terjadi pada dirinya, hatinya akan ridho dengan apa yang terjadi tanpa kesal dan keluh kesah. Dia sadar dirinya yang rendah layak menerima apapun takdir Allah. 8. Setiap kali melihat pemandangan alam yang indah, hati segera merasakan kebesaran Allah. 9. Kalau dia mendapat kejayaan atau nikmat, hatinya segera merasakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah bukan kemampuan sendiri. Karena itu dia merasa takut pada Allah, karena menyalahgunakan atau kurang mensyukuri nikmat yang diperoleh. 10. Kalau dia menderita kemiskinan atau tidak memperoleh nikmat, hatinya terasa tentram karena dia merasa bebas dari tanggung jawab untuk menjaga amanah Allah. 11. Kalau mendapat musibah seperti sakit, hati bisa merasa tenang karena merasakan bahwa bencana, musibah, adalah kifarat balasan dosanya. Dia merasa lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Penderitaan di dunia adalah pengampunan dosa di akhirat. 12. Bila mendapat pujian, hati merasa tidak senang sebab pujian itu tidak layak baginya dan bisa merusak rasa kehambaannya. 13. Kalau dikeji atau dihina orang, hatinya merasa kasihan pada orang yang menghinanya dan segera memaafkan orang itu tanpa diminta. Dia merasa bahwa dosanya telah menyebabkan dia dihukum seperti itu. Kalau tidak begitu dia tidak akan mendapat pahala dari penghinaan itu. Sebab itu dia tidak berniat sama sekali untuk membalas perbuatan orang itu. 14. Dia selalu berlapang dada berhadapan dengan aneka ragam manusia dan kesusahan yang manusia timpakan ke atasnya. 15. Dia tidak bangga dengan nikmat, tidak gelisah dengan musibah, tidak merasa tenang dengan pujian dan tidak menderita dengan cacian. Hatinya selalu merasa sebagai hamba yang serba kekurangan dan sangat memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. 16. Kalau dia melihat atau mengetahui orang membuat maksiat, dia bersyukur pada Allah karena dirinya selamat dari maksiat. Sebab itu dia tidak menghina orang itu, bahkan dia merasa kasihan, ingin menolong dengan memberi nasihat. Bahkan dia tidak menaruh sangka jahat pada orang itu. Dia menganggap kesalahan itu adalah karena tidak tahu, lupa ataupun tidak sengaja.
17. Ketika berhadapan dengan orang yang memarahinya, dia tidak ikut marah dan tidak melawan berdebat sekalipun dia benar. 18. Bila berhadapan dengan kepandaian orang lain, dia akan menerima ilmu atau kebenaran sekalipun dari seorang kanak-kanak. Kalau bermusakarah dia tidak memperlihatkan bahwa dirinya pandai sehingga tidak merasa bangga diri. Kalau ada yang memuji orang lain di hadapannya dia tidak sakit hati sebab dia faham bahwa kuasa hak Allah yang melebihkan dan mengurangkan nikmat pada hamba-hambanya. 19. Kalau ada orang lain menyelesaikan kerjanya, dia tidak menggerutu sebab dia merasa dia dibantu. 20. Kalau dia digemari oleh banyak orang, dia tidak merasa bangga, sebaliknya dia bimbang kalau hal itu membuat dirinya ria. 21. Dia tidak makan seorang diri. Kalau memberi bantuan pada seseorang, tidak di hadapan orang lain. 22. Beramal dan betul-betul beribadah karena Allah, bukan lagi karena surga atau neraka. Demikian, like, subscribe, komen, dan share apabila konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.